welcome back again with my YouTube channel with Ma'am Liza. Today's lesson, we would like to talk about news item facts. Ini adalah pelajaran kelas 12 semester 1 Bahasa Inggris Wajib. Kalau kita lihat dari katanya news items, itu artinya adalah berita. Jadi teks kita hari ini adalah tentang atau yang berisikan tentang berita-berita. Nah, sekarang berita itu di mana saja kamu temukan? Ya, tentunya ada di television, newspaper, from radio, atau sosial media lainnya ya. Nah, tapi berita itu yang bagaimana? Kalau dalam bahasa Inggris tentunya berita itu yang berita yang memang newsworthy atau yang layak untuk diberitakan. Dalam pelajaran bahasa Inggris ada 3 yang penting yang akan diajarkan, yaitu yang pertama adalah social functionnya atau sama juga dengan purpose of the text, tujuan dari sebuah teks. Kemudian yang kedua adalah structure of the text atau biasa dikatakan generic structure. Yang ketiga adalah language features ya, atau bisa dikatakan dengan unsur kebahasaan. Jadi 3 itu selalu sejalan dalam pelajaran ini. Nah, sekarang kita lihat dari tujuan dari teks news items itu apa sebenarnya? Kenapa orang atau TV memberitakan tentang news items ini, berita? Ya, karena tujuannya adalah to inform atau to give information to the reader kalau dia dibaca di koran ya, or to the listener kalau kita dengarkan di radio, or to the viewers kalau kita lihat langsung dalam televisi ya, melalui televisi. Nah, ini tujuannya adalah to inform the reader, the listener, or the viewer about the newsworthy event of the day. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang berita-berita yang layak. Newsworthy itu artinya layak ya, yang patut untuk diberitakan. Nah, sekarang berita yang dimaksud di sini adalah tentunya harus ada berita itu. Supaya berita itu layak atau patut diberitakan, tentu ada source di dalamnya. Nah, kalau yang tujuan sudah tahu tadi ya, to inform. Sekarang yang kedua adalah structure of the text. Nah, kalau bicara tentang structure of the text itu ada 3 juga yang dibahas di sini. Yang pertama adalah newsworthy event. Nah, newsworthy event itu adalah apa yang akan kita bicarakan. Jadi, kalau kita bicara misalnya mengenai kebakaran di Padang misalnya. Nah, yang beritanya adalah tentang kebakaran yang terjadi di Padang. Kemudian di dalam teks itu tentu ada background event, latar belakang kenapa terjadinya kebakaran. Nah, tentu ada nanti ada elaborate-nya, nanti dijabarkan satu-satu. Nah, itu adalah yang background event namanya. Dan yang terakhir adalah source. Nah, source ini penting. Suatu berita adanya source itu baru dikatakan bahwa berita itu adalah valid ya, terpercaya dengan adanya source. Jadi source ini bisa berupa witness ya, berupa saksi mata atau penduduk yang menceritakan kejadian, itu juga bisa dikatakan source. Atau siapa aja yang memberitakan berita itu, dari mana aja sumbernya. Kalau berita itu dari Jakarta Post ya bisa aja dia sumbernya adalah Jakarta Post. Atau di dalamnya ada penduduk yang menyampaikan bahwa sudah terjadi kebakaran di Padang. Nah, siapa yang memberitakan? Penduduk misalnya. Nah, penduduk itu dikatakan adalah source. Baik, untuk lebih jelasnya, Ma'am Liza akan berikan sebuah contoh dari teks news items. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Oke? Okay, now let's see the example of news items. Ma'am Liza ngambil teksnya dari Jakarta Post yang terbit pada tanggal 27 Mei tahun 2021. Nah, di sini kejadiannya di Danau Kandi di Sawalunto, Sumatera Barat. Yang judulnya atau headline newsnya adalah 5 drowned in West Sumatra Selfie Accident. Itu adalah headline newsnya atau judulnya. Nah, dalam teks news items itu jenis structure-nya tadi ada 3 kan. Yang pertama adalah newsworthy event, yaitu tentang sama dengan topik utamanya itu ya yang akan diberitakan. Kemudian yang keduanya jenis structure-nya ada background event, dan yang terakhir adalah source. Jadi sebuah berita yang memang
patut untuk diberitakan itu apabila dia memiliki source ya, sumber. Karena dengan adanya sumber orang akan percaya bahwa itu memang sebuah berita. Oke, kita masuk dari paragraf pertama dulu ya. 5 members of a family in West Sumatra. Ada 5 anggota keluarga di Sumatera Barat ya, drowned when a dog where they were taking a selfie collapsed. Ada 5 anggota keluarga di Sumatera Barat itu tenggelam ketika mereka sedang berada di sebuah dermaga di tempat wisata di Danau Kandi tadi, mengambil foto selfie. Jadi ini memang kebiasaan kita sekarang ini. Pada umumnya kalau kita berada di sebuah tempat wisata, kita suka sekali untuk berselfie ya, termasuk juga Mariza juga suka berselfie. Tapi yang perlu diingat, kalau selfie itu kita harus lihat sekelilingnya apakah sudah aman, tidak berisiko, apalagi bisa menimbulkan kecelakaan. Itu perlu juga kita harus menjaganya ya. Oke, jadi apa yang terjadi di sini? Iya, drown ya, drown itu tenggelam ya, tenggelam dia. When a dog, dog ini adalah dermaga yang terbuat dari kayu ya, yang dimana tujuan dari tempat wisata ini adalah supaya para wisatawan bisa selfie di sana. Nah, collapse. Ternyata dermaga itu karena isinya tidak memadai, dia collapse, dia jatuh, dia runtuh. Police said Thursday. Jadi polisi yang mengatakannya itu pada hari Kamis. Just week after a similar fatal accident. Jadi baru aja seminggu terjadinya accident di tempat yang sama ya. Nah, jadi ini memang berbahaya sekali kalau kita tidak hati-hati. Kemudian background eventnya adalah, background event itu adalah latar belakang kejadian. Kenapa bisa runtuh? Apa sebabnya? Nah, jadi ceritakannya di sini ya. Di paragraf kedua. Kalau yang newsworthy event itu ada di paragraf pertama. Kalau paragraf berikutnya itu adalah background event. The family of 14 were at pictures Kandi Lake in West Sumatra. Oh, ternyata ada 14 orang anggota keluarganya yang lagi sedang menikmati pemandangan yang indah di Kandi Lake ya, di West Sumatra. When they gathered on the wooden structure to take a group photo. Jadi ternyata 14 orang anggota keluarganya ini lagi berada bersama, berkumpul di atas dermaga itu yang terbuat dari kayu ya. But they combined weight brought it down. Ya, coba kamu bayangkan 14 orang di atas dermaga yang terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk ya. Kemudian mereka bersama di atasnya, nggak terbayangkan beratnya yang akan ditampung oleh dermaga tadi, sehingga terjadilah collapse ya, terjatuh dan runtuh. Police states ya, a 17 years old was among the 5 who drowned while the rest of the family survived the Wednesday accident. Jadi ada di antara 5 yang tenggelam itu ada anak yang berusia 17 tahun. Sementara yang lainnya, yang dari anggota 14 tadi, 5 yang tenggelam, berarti tinggal berapa itu? Tinggal 9 ya, 9 itu selamat pada kecelakaan itu. Nah, itu ada di background event. Jadi latar belakangnya mereka lagi sedang ngambil foto selfie. Jadi situlah kejadiannya. Dan 5 orang tidak bisa diselamatkan. Sementara yang selebihnya ya alhamdulillah bisa selamat. Oke. Dan terakhir adalah source. Nah, sebuah berita yang paling bagus itu adalah, atau yang dapat dipercaya itu adalah karena ada source-nya, ada sumber-sumber yang memberitakannya, ada saksi mata melihat sebuah kejadian. Nah, itu adalah source. Jadi source ini ada di paragraf yang terakhir, the last paragraph. Pada source ini, they were taking a selfie on the dock when the accident happens. Nah, ini yang mengatakan adalah Sawalunto Police Chief ya. Jadi seorang Kapolsek dari Sawalunto yang bernama Junaidi Nur, who added that it was over closing hours, so no security was on the site. Jadi ternyata ketika kejadian itu terjadi, di sini memang tempatnya itu udah closing hours katanya. Ini closing hours.
Jadi kalau sudah tutup tentu nggak ada security di sana, sehingga tidak bisa diterselamatkan. Andai kejadian ini berada masih sebelum waktu tutup, mungkin akan ada security yang cepat menyelamatkannya. Nah ini memang saat dia berfoto, mereka berfoto itu nggak ada security di sana. Nah jadi sehingga 5 orang tidak bisa diselamatkan lagi. A rescue effort later retrieves the bodies. Nah kemudian upaya penyelamatan kemudian untuk mengambil mayat, the bodies di sini adalah mayat ya. And an investigation was being carried out, Nur said. Dikata si Nur ini adalah polisi yang bertugas di Salento ya, mengatakan bahwa upaya penyelamatan kemudian mengambil mayat dan penyelidikan tetap berlanjut terus, katanya. Kata si Nur ini ya, Nur siapa sih namanya? Nur Junaidi Nur ya. Oke. Nah, itu adalah text news items. Well student, that's all my explanation about news item text. Semoga apa yang menjelaskan tadi bisa dipahami dan bermanfaat buat kamu semua. Dan tentunya kamu harus banyak latihan untuk tahu tentang text news items ini. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. See you next time. Bye bye.